bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi ingin menjadi lebih baik dari diriku yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat merasakan nikmat sehat dan nikmat ibadah sampai saat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri selaku dosen retorika dakwah, serta teman-teman yang saya cintai, teman-teman kelas semester 4 Studi Al-Hikmah. Teman-teman tahu nggak dua kata yang mudah diucapkan juga sering didengar sama kita, tapi itu tuh sulit untuk dilakukan? Teman-teman udah jawab di rumah kan? Oke. Jadi dua kata itu adalah move on. Nah, ada apa sih? Ada apa dengan kata move on ini? Oke, di sini aku mau samakan kata move on dengan kata hijrah. Ya, hijrah itu yang mana memiliki arti berpindah ke suatu tempat yang lebih baik, yang lebih dicintai Allah, yang lebih disukai oleh Allah. Sering banget tuh dengar, aku pengen hijrah dari ini, tapi kok susah ya. Aku pengen hijrah dari ini, tapi kok aku selalu ada hambatannya. Kenapa sih kira-kira? Di sini aku akan memberikan 6 tips kepada teman-teman semua, di mana tips ini bisa kita lakukan ketika kita sedang berhijrah dan agar hijrah kita berjalan istiqomah. Nah, apa isi tipsnya kira-kira? Tips yang pertama yaitu niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ini adalah sebuah pangkal dari segala perbuatan. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, sebesar apapun perbuatan baik itu, tapi ketika tidak dilandaskan dengan niat yang baik juga karena Allah, maka akan sia-sia sama perbuatan itu. Sedangkan perbuatan baik sekecil apapun, namun itu itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Disebutkan dalam hadis arba'in pertama tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah mengatakan bahwa ketika seseorang meniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Dan ketika seseorang meniatkan hijrahnya untuk dunia yang ingin ia gapai atau wanita yang ingin dia nikahi, maka ia akan hanya mendapatkan apa yang ia niatkan itu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah meniatkan semua hijrah kita ini karena Allah gitu kan, aku mau niatin hijrah ini ke Allah gitu, aku mau mendapatkan surganya, aku hanya mau mendapat ridhonya gitu, insya Allah akan memudahkan hijrah itu dari awal kita berniat sampai nanti masuk surga. Jadi kita harus menggerakkan hati kita gitu, hati kita harus mantep niatnya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita sudah mantep, sudah pure semua karena Allah, semua nih hambatan-hambatan insya Allah akan dilalui dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita itu cuma Allah, bukan karena pengen dunia, bukan karena pengen dibilang baik, dibilang masya Allah segala macam, bukan. Tapi kita tujuannya hanya karena Allah. Jadi kita akan fokus ke depan sehingga kita akan mudah melewati segala rintangan yang ada gitu. Kemudian yang kedua adalah usaha. Ini penting banget karena niat tanpa usaha sama aja. Usahanya kita ini salah satunya adalah menghindari hal-hal yang dapat memicu kita kembali ke suatu keburukan yang mau kita tinggalkan itu gitu. Misalnya gini, kita mau hijrah dari K-pop gitu kan, atau mungkin dari doi, tapi kita masih menyimpan hal-hal yang berhubungan sama itu. Kita masih menyimpan lagu-lagu, kita masih menyimpan mungkin foto-foto yang terkait sama itu, atau mungkin kita masih bergaul dalam komunitas yang kira-kira membahas itu gitu. Nah, itu akan sedikit menyulitkan kita yang ingin hijrah dari situ gitu. Kita ingin hijrah, kita ingin meninggalkan itu, tapi kita masih berada di kelompok itu akan sulit karena kita masih terpaut di situ gitu. Kita membuktikan bahwa niat kita ini sungguh-sungguh, bahwa kita emang hati yang udah kuat buat hijrah ya dengan cara usaha itu gitu, dengan cara pokoknya segala macam usaha yang kira-kira itu menjauhkan dari sesuatu yang mungkin ditinggalkan itu. Jadi
usaha itu penting banget karena Allah akan melihat setiap usaha yang dilakukan hambanya. Dari situlah Allah akan memberikan ridhonya. Yang ketiga yaitu mencari lingkungan yang baik atau mendukung. Ketika kita sudah memutuskan untuk berhijrah, kita memutuskan untuk meninggalkan hal-hal buruk, maka kita harus mencari lingkungan yang kira-kira mendukung kita agar terhindar dari hal-hal buruk itu. Misal kita mau hijrah tapi kita masih berada di lingkungan yang tidak akan mendukung kita dalam proses hijrah itu, maka akan sulit ya kan. Yang kayak aku bilang tadi di poin kedua, itu akan sedikit sulit karena kita berarti tidak ada yang nge-push kita gitu kan. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang soleh, yang orang-orangnya soleh, yang orang-orangnya dapat mendukung kita, dapat nge-push kita gitu kan, setidaknya ketika kita lagi futur, ketika kita lagi ngerasa ada rasa ingin kembali, akan ada seseorang atau akan ada beberapa orang yang menyemangati kita karena mereka tahu bagaimana rasanya melawan itu semua gitu. Nah, yang keempat adalah berusaha tetap beramal walaupun cuma sedikit. Amal yang sedikit ini tapi dia konsisten, dia continue, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai memutuskan untuk hijrah, sudah kuat nih tekadnya nih, niatnya juga udah tulus karena Allah, kita pun sudah mencari lingkungan yang baik, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keistiqomahan ini. Nah, di sini kita mulai sedikit demi sedikit meningkatkan ibadah kita. Mungkin seminggu pertama kita kasih target 1 minggu aku mau tahajud 3 kali, ntar 2 rakaat dulu aja gitu, nggak apa-apa, tapi yang penting dia continue, dia konsisten, setiap minggu dilakuin terus gitu. Karena dengan sedikit-sedikit itu akan membuahkan hasil yang besar, karena kita kan akan terbiasa kan dengan sesuatu yang continue kan akan bisa menjadi kebiasaan. Sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus kan akan menjadi kebiasaan, maka itu akan lebih dapat mempermudah kita dalam istiqomahan dalam hijrah karena kita continue. Yang terakhir, tips yang terakhir yang kelima yaitu berdoa. Nah, ini penting banget karena memang niat tanpa usaha sama aja. Tapi kita udah niat, kita udah usaha, tapi tanpa doa itu mungkin akan sedikit lebih sulit. Nah, kenapa? Karena Allah yang punya hati, Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Ada salah satu doa yang mungkin teman-teman sering mendengar juga, ya kan? Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi ketika kita mau mengatur hati kita mau men-setting hati kita agar terus istiqomah, kita berdoa kepada yang punya hati gitu kan. Kita minta sama yang punya hati agar hati kita tuh diteguhkan atas agamanya, agar hati kita selalu berada di atas agama Islam gitu. Jadi karena ketika hati kita sudah terpaut oleh agama Islam, ketika Allah sudah menjaga hati kita, maka akan mudah kita meninggalkan larangan-larangannya dan akan lebih mudah juga kita dalam menjalankan segala perintahnya, termasuk perintahnya untuk hijrah ke sesuatu yang lebih Allah cintai ini gitu. Nah, itu dia mungkin sedikit tips dari aku yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ya kan. Oke, sebelum saya kira tutup, saya kira punya kata-kata mutiara yang saya kira ambil dari seorang imam, yaitu Imam Ghazali, yang kata mutiara itu berbunyi, untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus bersabar dari apa yang kau benci, gitu kan. Ketika kita menginginkan hijrah, kita menginginkan surga Allah, gitu kan, kita harus bersabar atas segala yang kita benci, apapun itu, cemoohan-cemoohan dari luar, godaan-godaan dari luar, segala hal yang kita benci yang bisa bikin hijrah kita goyah, gitu. Kita harus bersabar dari itu, baru kita bisa mendapatkan surganya, insya Allah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari Sagira Razita. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.